Setelah resmi menyandang status duda pada 3 Desember 2025, usai membacakan ikrar talak untuk Rian Wartia Trigina, Andre Taulani angkat bicara mengenai kehidupan pribadinya di masa depan. Ya, meskipun melalui proses perceraian yang cukup panjang, Andre mengaku tidak trauma dengan institusi pernikahan. Komedian yang dikenal dengan julukan Sultan Bintaro ini menegaskan bahwa perpisahan dengan Erin adalah pelajaran hidup, namun ia tidak kapok untuk kembali berumah tangga. Andre secara terbuka menyatakan siap membuka hati untuk mencari pasangan hidup baru. Menurutnya, perceraian terjadi karena perbedaan prinsip yang tidak bisa disatukan, bukan karena adanya kekerasan atau perselingkuhan. Pandangan positif ini membuat Andre merasa lebih ringan dalam menghadapi status barunya. Saat ini, fokus utamanya adalah menjaga hubungan baik dengan Erin demi ketiga anak mereka melalui sistem co-parenting. Namun, ia tidak menampik bahwa suatu saat nanti ia akan mencari pendamping hidup untuk mengisi hari-harinya. Kesiapan Andre untuk kembali menikah menjadi sinyal bahwa ia telah move on dan menatap masa depan dengan optimisme. Berikut 5 fakta di balik perceraian Andre Taulani dan Rian Wartia Trigina, versi Cumi Top 5. Setelah melalui proses hukum yang berliku dan sempat tertunda, pernikahan Andre Taulani dan Rian Wartia Trigina secara resmi berakhir pada Rabu, 3 Desember 2025. Status cerai ini disahkan setelah Andre Taulani hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membacakan ikrar talak kepada Rian. Meskipun perceraian menandai berakhirnya rumah tangga yang telah dibina selama lebih dari 2 dekade, baik Andre maupun Erin mengaku bersyukur setelah melalui serangkaian drama perceraian. Ungkapan syukur ini muncul karena kedua belah pihak akhirnya mencapai titik kesepakatan damai. Lantas seperti apa perasaan Andre maupun Erin setelah resmi bercerai? Ya, pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, lega, walaupun prosesnya cukup berat, tapi sekali lagi ya semua ini ada rasa syukur juga ya, karena dibalik dari proses ini semua banyak juga mungkin hal-hal yang harus saya jaga. Makanya ketika ini selesai, mudah-mudahan semuanya jadi baik-baik, semuanya kembali normal, dan fokus saya sekarang adalah untuk membesarkan anak-anak tentunya, mendampingi mereka, dan juga fokus ke saya sendiri juga gitu, untuk melanjutkan hidup, menata lagi kehidupan yang baru. Juga tak lupa juga mau mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak, terutama juga untuk keluarga ya, bahwa perceraian ini sebetulnya memang tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dua-duanya kalah, dua-duanya gagal. Tapi maknanya adalah walaupun ini adalah keputusan yang terbaik dari yang terburuk, tapi insya Allah ini menjadi keputusan yang baik untuk semua. Ya, sama seperti yang disampaikan Pak Haji Andre, ya memang sudah disepakati secara internal ya, secara privat di antara para pihak. Jadi memang tidak untuk dibicarakan secara luas ke publik. Jadi memang sudah dibicarakan dengan baik-baik. Sebagaimana proses perceraian ini juga yang berjalan dengan alhamdulillah dengan secara baik-baik. Jadi memang semuanya sudah disettle dengan baik-baik di antara kedua belah pihak. Perceraian Andre Taulani dan Rian Wartia Trigina yang resmi berakhir pada 3 Desember 2025 menjadi contoh perpisahan yang diselesaikan secara dewasa. Salah satu poin kunci dalam perpisahan mereka adalah kesepakatan bahwa proses cerai ini berjalan tanpa sengketa hak asuh anak. Ya, kedua belah pihak, melalui kuasa hukum masing-masing, mengonfirmasi bahwa mereka telah sepakat untuk menerapkan sistem co-parenting. Artinya, tanggung jawab mengasuh ketiga anak mereka akan dilakukan bersama-sama, memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Terlebih lagi, karena anak-anak mereka sudah menginjak usia remaja,
Andre dan Erin sepakat memberikan kebebasan penuh kepada anak-anak untuk memilih tempat tinggalnya, baik bersama ayah atau ibunya. Anak-anak? Nggak ada. Anak-anak santai kok. Kalau pas lagi ke saya, ya ke saya, ke mamanya, ke mamanya. Selama ini lebih sering kemana, Pak? Selama ini masih di mamanya. Karena juga kan alat perlengkapan mereka segala macam kan masih di sana. Itu pasti. Oh itu pasti, nggak mungkin kita putus komunikasi karena kan ya biar bagaimanapun kita sekarang menjadi co-parenting partner ya untuk mendampingi anak-anak sampai besar nanti. Berarti anak-anak bareng Pak Haji atau apa? Memang Kasih kebebasan. mereka dikasih kebebasan dalam keputusan, memang tidak ada hak asuh ke saya atau ke istri karena mereka semua juga sudah usianya di atas 12 tahun ya. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk mau ke mamanya, ke papanya. Kalau hak asuh anak kan anak-anaknya sudah besar sebetulnya, jadi nggak ada ketentuan secara khusus yang mengatur tentang hak asuh anak. Proses perceraian ini kan juga hanya cerai talak kan, tidak mengatur tentang hak asuh anak. Jadi anak-anak sendiri bebas mau kemana di mana juga. Mbak Erin nggak pernah membatasi atau melarang ya. Berarti sekarang anak masih di Bayaran tinggal satu rumah atau semua? Kalau tinggal satu rumah ya karena dari awal tinggalnya di situ ya satu rumah. Cuman Mbak Erin tidak pernah melarang, membatasi kalau anak-anak mau tempat bapaknya atau mau tidur di tempat bapaknya atau pergi sama bapaknya, nggak pernah ada larangan-larangan. Jadi bebas-bebas saja. Berarti emang udah ada pembicaraan sebelumnya dari Mbak Erin ke anak-anak? Kalau itu emang dari awal kan Mbak Erin kan nggak pernah ngelarang ya. Sebagaimana itu kan tetap bapaknya, mau sampai kapanpun tetap bapak kandungnya, jadi nggak pernah ada larangan. Dan itu juga menunjukkan bahwa memang Mbak Erin kan juga paham ya, itu tetap bapak dari anaknya ya kan, masih butuh figur seorang bapak, jadi nggak pernah ada batasan-batasan seperti itu. Oh nggak pernah ada paksaan-paksaan atau batasan-batasan ya, jadi memang dibebaskan aja. Memang dari awal tinggal sudah di situ ya otomatis sepanjang waktu gitu ya, atau mayoritas waktu akan dihabiskan sama Mbak Erin, sudah pasti seperti itu. Proses perceraian Andre Taulani dan Rian Wartia Trigina yang resmi disahkan pada awal Desember 2025 berjalan mulus dan minim konflik. Salah satunya karena adanya kesepakatan damai mengenai aset dan keuangan. Ya, keduanya telah mencapai mufakat terkait pembagian harta bersama alias gonogini. Melalui keterangan yang disampaikan kuasa hukumnya, Andre dan Erin sepakat bahwa isu harta tidak menjadi sengketa dalam gugatan cerai mereka. Hal ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan perpisahan secara baik-baik dan kekeluargaan, tanpa harus melalui proses panjang dan rumit di pengadilan terkait aset yang dikumpulkan selama 21 tahun pernikahan mereka. Untuk keterkaitan soal gonogini dan sebagainya itu semua sudah disepakati dengan baik. Dan kedua belah pihak juga sudah berdamai untuk itu, jadi sudah tidak ada lagi persoalan soal. Artinya ada pembagian Pak Haji atau mungkin tidak? Sudah semua sudah dituangkan di kesepakatan. Kalau Boleh anak Pak Haji, detailnya Pak Haji? Kalau itu nggak bisa ya, karena itu ranahnya pribadi, nggak boleh. Tapi artinya memang benar ada gonogini sebenarnya. Ya lebih tepatnya memang ada pembicaraan tentang pembagian apa yang menjadi hak dari masing-masing pihak lah, seperti itu. Dan udah ketemu deal masing-masing atau mungkin masih dikomunikasikan? Ya tentunya sudah disepakati baik para pihak ya, secara baik gitu ya. Jadi semua proses ini berjalan lancar. Salah satu parameternya, salah satu variabel penunjangnya adalah tentang gonogini yang sudah disepakati sejak lama, seperti itu. Ya, jadi semua itu yang menjadi parameter perceraian gitu ya, itu sudah dibicarakan secara baik-baik, sudah disepakati dengan baik-baik. Jadi alhamdulillah juga sudah disetujui oleh prinsipal kami. Jadi makanya teman-teman bisa lihat proses dari kemarin kan prosesnya cepat, lancar ya. Jadi itu juga sudah menjadi salah satu hal yang dibahas secara bersama, seperti itu. Detailnya mohon maaf tidak boleh dibicarakan ya. Jadi itu sudah disepakati oleh para pihak gitu ya. Gonogini dan lain-lainnya itu hanya bagi beliau-beliau saja, seperti itu. Meskipun harus melalui perpisahan yang disebabkan oleh perbedaan prinsip yang tak terselesaikan, Andre dan Erin menganggap pengalaman ini sebagai pelajaran hidup yang berharga. Mereka bertekad untuk move on dan melanjutkan hidup masing-masing.
Andre Taulany, yang kini resmi menyandang status duda, telah terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk membuka hati. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Erin. Dengan mengesampingkan rasa trauma, keduanya mengirimkan sinyal kepada publik bahwa mereka tidak menutup kemungkinan untuk kembali membina rumah tangga dan menikah lagi di waktu yang tepat. Fokus utama mereka saat ini adalah menjaga hubungan baik demi anak-anak sambil menanti pasangan yang terbaik. Bikin Pak Haji trauma sih untuk rumah tangga lagi mungkin? Atau Enggak. komitmen lagi gitu? Enggak. Saya pernah ngomong kok di YouTube saya, Taulany TV, di subscribe ya. Jadi tidak ada trauma gitu, tidak ada ketakutan untuk menikah, karena menikah itu kan ibadah gitu ya. Ya kalaupun ada perceraian ya memang jodohnya cuma sampai di situ, tapi bukan berarti harus berhenti untuk melanjutkan pernikahan. Tapi itu kembali lagi ke orang masing-masing. Kalau memang masih mau melanjutkan menikah lagi, monggo. Sendiri pun juga nggak apa-apa, mungkin masing-masing punya pertimbangan dan pandangan sendiri-sendiri ya. Artinya ada kemungkinan buat menikah lagi Pak Haji? Saat ini belum, tapi mungkin nanti ya kita nggak tahu. Semua itu kan Allah yang punya rencana. Jodoh-jodohin banyak, saya dijodohin sama Diki Divi, itu banyak, macam-macam, itu mah bercanda-bercandaan aja. Sama Aca kemarin, cara juga masuk lagi. Enggak lah, Aca bercanda itu konten-konten aja itu. Tentang pernikahan dari Mbak Erin sendiri. Ya insya Allah nggak ada lah, insya Allah nggak ada. Atau kan kita tadi sempat nanya ini ada kemungkinan menikah nggak di waktu Wah itu wallahu alam lah kalau itu ya. Doakan aja yang terbaik buat keduanya. Dalam berbagai kesempatan, Andre menyatakan bahwa perpisahan ini adalah bagian dari takdir yang harus diterima dan disyukuri. Sikap optimis ini diimbangi dengan komitmen kuat mereka untuk tetap menjaga hubungan baik demi anak-anak. Dengan tidak adanya sengketa harta maupun hak asuh, Andre dan Erin menunjukkan bahwa perpisahan tidak harus diwarnai permusuhan. Mereka memilih fokus pada tanggung jawab sebagai orang tua melalui sistem co-parenting dan siap melanjutkan hidup masing-masing. Sikap ini menjadi contoh bahwa babak kehidupan baru dapat dimulai dengan damai dan penuh hikmah setelah badai perceraian berlalu. Lantas seperti apa hikmah yang didapat Andre dan Erin atas perceraian mereka? Hikmahnya ya semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik sih, itu aja. Pengalaman yang kemarin bisa dijadikan pelajaran dan kedepannya mudah-mudahan menjadi lebih baik, dan tetap saya tidak ada rasa dendam, rasa marah, rasa kesal terhadap siapapun gitu ya. Saya tetap ingin berdamai ya, dalam keadaan yang baik, sehingga kedepannya tidak ada lagi yang namanya hujat-menghujat, tuduh-menuduh, ataupun drama-drama pertengkaran lagi. Ya, satu, tidak mudah untuk menerima suatu perceraian ya. Memang tidak gampang bahwa rumah tangga sudah berjalan sekian belas tahun gitu ya. Cuman biar bagaimanapun harus menerima keadaan yang sudah terjadi gitu ya. Ya sampai sekarang masih mencoba untuk menerima keadaan dan menjalankan segala sesuatunya seperti biasa, seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. Thank you.